Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Dwi Puspitasari. Saya guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Banjar. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang materi cerpen atau cerita pendek. Sebelum ke materi, apa sih pengertian cerpen itu? Cerita pendek pastinya sudah familiar sejak kita duduk di bangku sekolah dasar. Beragam cerita pernah kita baca di buku, majalah, atau tabloid. Namun, apakah kamu tahu apa sih perbedaan cerpen dengan cerita-cerita lainnya? Seperti yang diketahui, cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan singkat. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Saat membaca cerpen, biasanya sangat cepat selesai. Selain itu, isi pada cerpen juga sangat mudah dipahami karena ceritanya yang relatif pendek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian cerita pendek. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen merupakan cerita pendek tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Menurut AO KH, cerpen merupakan prosa pendek di mana kisah ceritanya ditulis secara fiksi dan fantasi. Sedangkan menurut Sumarjo, cerpen adalah kisah cerita yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Namun, cerita tersebut bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, serta ceritanya relatif singkat dan pendek. Jadi, dapat disimpulkan, cerpen adalah prosa berisi gagasan, pikiran, pengalaman yang diimajinasikan membentuk sebuah peristiwa dengan satu peristiwa puncak, serta mengungkapkan kesatuan permasalahan dan merupakan kebulatan ide yang dapat dibaca dalam waktu singkat. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang struktur cerpen. Pada cerpen biasanya terdiri beberapa struktur yang diperlukan seperti elemen dasar dan tambahan abstrak. Struktur tersebut sangat diperlukan ketika menyusun sebuah cerpen. Berikut inilah beberapa elemen dasar dalam membangun sebuah cerpen. Yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka dari itu, abstrak bersifat opsional atau bisa saja tidak ada pada sebuah cerpen. Kedua, orientasi. Pada orientasi, cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Ketiga, komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Yang keempat, ada evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju ke bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Kelima, resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Dan yang keenam yaitu koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpen. Selanjutnya ada fungsi cerpen. Pada umumnya, cerpen memiliki cerita yang sangat singkat dan jelas. Namun, cerpen juga memiliki fungsi seperti karya sastra lainnya. Berikut inilah yang termasuk dalam fungsi cerpen. Yang pertama ada fungsi rekreatif.
Fungsi rekreatif yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. 2. Fungsi estetis. Fungsi estetis yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Yang ketiga, fungsi didaktif. Fungsi didaktif yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Yang keempat, ada fungsi moralitas. Fungsi moralitas yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Yang kelima, fungsi religiuitas. Fungsi religiuitas yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Meskipun cerpen hanya memiliki kisah cerita yang singkat, akan tetapi memiliki makna dan pengetahuan yang terkandung dalam sebuah cerpen. Biasanya cerpen memberikan nilai positif yang dapat diambil dari pembacanya. Dengan begitu, nilai positif tersebut dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada ciri-ciri cerpen. Supaya kamu lebih mengenal apa itu cerpen, maka bukan hanya sekedar mengetahui pengertian. Sebuah cerpen memiliki ciri-ciri tertentu yang khas di mana ciri-ciri ini nantinya akan digunakan sebagai pembeda dari karya sastra lainnya. Ciri-ciri cerpen sebagai berikut. Yang pertama, pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Kedua, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. 3. Saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. 4. Memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. 5. Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. 6. Cerpen hanya memiliki satu cerita tunggal dan satu jalan cerita. 7. Kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. 8. Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Dan yang terakhir, di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Selanjutnya ada unsur intrinsik cerpen. Sebuah cerpen atau cerita pendek memiliki suatu unsur pembentuk yang harus ada di dalam cerpen. Unsur ini dinamakan dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik akan membangun kisah cerita yang ingin disampaikan oleh penulis. Berikut inilah beberapa unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Sebuah cerpen harus memiliki tema cerita. Hal ini karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Yang kedua ada alur atau plot. Alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Pada umumnya, alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, selanjutnya konflik atau masalah, lalu penyelesaian. Namun ada beberapa jenis alur. Yang pertama ada alur maju, kedua alur mundur, dan yang ketiganya ada alur campuran. Unsur intrinsik cerpen yang ketiga yaitu setting. Setting merupakan penjelasan mengenai latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerita tersebut. Yang keempat yaitu tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung. Yang kelima ada watak. Watak merupakan gambaran sifat dari pemeran. Watak terdiri dari 3 jenis yaitu protagonis, baik, antagonis jahat, dan netral. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu sudut pandang orang pertama yang terdiri dari pelaku utama dan pelaku sampingan. Sedangkan sudut pandang orang ketiga terdiri dari serba tahu dan pengamat. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan biasanya dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik cerpen.
Pada sebuah cerpen seringkali terdapat penambahan peristiwa yang terjadi di sebuah lingkungan. Hal tersebut dinamakan dengan unsur ekstrinsik atau unsur yang berasal dari luar untuk membangun sebuah cerpen. Dengan adanya unsur ekstrinsik, maka cerpen yang dibaca menjadi lebih menyentuh perasaan. Unsur ekstrinsik cerpen yang pertama yaitu terdapat latar belakang dari pengarang. Latar belakang pada kisah cerpen berasal dari pengalaman pribadi pengarangnya. Namun tak jarang jika pengarang mengambil cerita dari kisah orang lain. Yang kedua, terdapat latar belakang dari masyarakat. Latar belakang dari masyarakat ini akan membantu berlangsungnya jalan cerita. Biasanya juga mempengaruhi isi cerita. Yang ketiga, terdapat biografi yang memaparkan biodata, riwayat hidup, dan pengalaman secara menyeluruh dan lengkap dari pengarangnya. Yang keempat, terdapat aliran sastra yang mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis saat menyampaikan ceritanya. Dan yang terakhir, terdapat kondisi psikologis berupa keadaan senang, sedih, suka, dan duka yang mempengaruhi mood penulis saat membuat cerita pendek tersebut. Materi yang terakhir ada kaidah kebahasaan cerpen. Cerpen memiliki ciri-ciri kebahasaan yang dapat dilihat melalui pemilihan gaya bahasa dan diksi yang digunakan. Pada cerpen, umumnya penulis menggunakan pendeskripsian fisik tokoh secara kuat. Hal ini akan membantu menggambarkan suasana yang tepat dan sesuai dengan ceritanya. Pada cerpen, menggunakan frasa adverbial atau kata keterangan yang membantu menunjukkan latar tempat atau waktu seperti di pagi hari, sore hari, atau di sebuah tempat pada peristiwa kejadian. Selain itu juga harus menerapkan penggunaan kalimat dan tak langsung atau berupa dialog. Selain itu juga cerpen identik dengan penggunaan kata-kata kiasan atau konotatif untuk menambah kesan keestetikan sehingga akan menambah nilai kepuasan para pembaca. Selanjutnya menggunakan kalimat informal maupun semiformal sesuai dengan peristiwa kejadian. Cukup sekian pemaparan saya tentang materi cerpen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.